Pengumuman buat cewek-cewek yang masih ngerasa insecure, yang kalau ngaca bawaannya pengen nangis, yang kalau post instastory mesti dicoret-coret dulu mukanya. Sini, yuk ngobrol. Sebelum gue mulai, gue cuma mau bilang, kalem atuh Neng, lu gak sendirian. Ini semua teman-teman yang nonton juga pada insecure kok. Gue juga insecure, cuman ternyata hidup tuh baik banget, ngizinin gue berhasil ngelewatin masa insecure itu. Dan gue ngerasa sangat sombong dan gak adil kalau gue berhasil sendirian. Makanya gue mau sharing ke kalian supaya siapa tahu insecurity gue bisa jadi berkah gitu. Di sini gue gak bakal bahas soal bahayanya body shaming dan teman-temannya. Gue mau ngasih sudut pandang yang lebih ke hidup tuh emang banyak masalahnya, dan insecurity cuma salah satu dari masalah itu kok. Jadi kalau misalnya masalah-masalah lain lu bisa hadepin, insecurity lu juga bisa lewatin. Gue itu insecure selama bertahun-tahun. Kalau dicari akar penyebabnya mungkin karena dulu gue balet, dan walaupun gue suka banget balet, gue ngerasa balet punya beauty standards yang gue gak akan pernah bisa capai. Juga karena gue sering dikatain gendut, pendek, jerawatan, segala macam, dan itu bikin gue insecure. Sampai sempet seneng dikit waktu ada yang bilang, lu gak gendut tau, lu montok aja, lu karena dadanya gede dan badannya pendek jadi kelihatannya kayak lebar. Jadi sebenarnya lu gak gendut, itu lu montok aja sebenarnya. Jadi gue mikir, masih ada yang bagus nih dari badan gue, dada gue oke juga nih, gue seneng nih punya dada kayak gini. Salah besar ternyata guys, ternyata dada gue yang paling dikata-katain sama orang. Dibilang dimaju-majuin, dibilang palsu, dibilang di photoshop lah fotonya, dadanya segala macem. Dan yang paling sedih adalah yang ngatain tuh sama-sama cewek. Kan kita sama-sama punya dada ya. Kan lu tahu dong, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang lancip, ada yang tinggi sebelah. Kan ya normal ya, dada emang kayak gitu, kenapa lu ngatain? Dan di situ gue cuma bisa ngomong dalam hati kayak, buset dah, beban gue ini udah berat nih. Terus lu nambahin beban pikiran gue aduh bingung, gue nggak paham gue. Lu udah tahu gue pinggang sakit, punggung bongkok, naik turun tangga susah, mau main basket kalau ngedribble badannya ngedribble semua. Apa gue nih? Kita sesama perempuan bukannya mestinya saling support ya? Kenapa yang nyupport gue BH gue doang? BH juga kalau udah tua kawatnya nggak nyupport banget gitu. Insecurity membentuk Sharon yang sangat membenci dirinya sendiri cuman karena penampilannya aja. Padahal kan penampilan itu cuma sedikit dari Sharon. Sharon is so much more than just her looks kan. Gue jadi sering banget nangis karena ngerasa jelek. Gue kalau mandi gak mau ngeliat kaca, langsung ke shower aja karena gue tahu kalau gue ngaca gue bakal nangis. Gue jadi sering banget nimbang, setiap beberapa jam sekali gue nimbang. Gue konsumsi sesuatu gue langsung nimbang. Gue minum air putih aja gue langsung nimbang. And that's just the beginning. Abis itu gue beli obat-obat kurus yang gak tahu asalnya dari mana, yang bisa jadi berbahaya buat diri gue sendiri, tapi tetap gue minum juga karena gue pengen banget kurus, gue takut banget gendut. Dan yang ketiga, yang paling ekstrim, ini yang paling susah diomongin karena entah kenapa gue ngerasa malu, gue ngerasa ngeri juga ngebayangin gue yang dulu kayak gini. But it has to be said, I was bulimic. Orang yang bulimia itu abis makan, makanannya dipaksa buat dimuntahin karena saking takutnya gendut. Jadi cycle-nya selalu sama, gue makan, abis itu gue ngerasa aduh ini makanan bakal bikin gue gendut, jadi abis itu gue muntahin. Selalu kayak gitu, dan kayak gitu bertahun-tahun karena it's addicting. Gue gak bisa berhenti. Bahkan yang paling parah tuh waktu itu gue selama 3 hari bener-bener gak ada makanan satupun yang masuk ke badan gue karena semuanya gue muntahin. Dari sarapan, makan siang, makan malam, bahkan cuman sesimpel gue nonton bioskop dan gue makan popcorn. Abis gue makan popcorn, gue ke toilet, gue muntahin karena gue saking takutnya gendut. Dan di hari ketiga itu gue ngambil remote begini nih, udah gemeteran, udah mau pingsan, dan udah sejahat itu sama diri sendiri. Gue tetap gak ngerasa cantik. Sampai suatu hari gue mikir kalau gue punya anak di masa depan yang kayak gue kayaknya sedih banget sih. Soalnya ya ampun, mama udah ngelahirin kamu, ngebesarin kamu, ngasih kamu makan, mencoba buat sayang sama kamu, kok kamu gak sayang sama diri kamu sendiri sih? Gue jadi mikir mungkin Tuhan ngeliat gue juga kayak gitu sekarang. Apalagi di agama gue, Tuhan tuh mati buat nyelamatin gue. Tuhan mati untuk menyelamatkan gue, lalu gue hidup membahayakan diri gue sendiri. Akhirnya gue memutuskan this has to stop. Gue gak bisa terus-terusan mikir gue ini korban, tau gak? Ini tuh gara-gara kata-katanya orang lain yang jahat ke gue. Makanya gue jadi nyakitin diri gue sendiri. Makanya gue jadi ngerasa insecure. Ini semua tuh karena mereka, ini semua tuh salah mereka. Gue ini korban.
Lu tau gak, sampai mati lu gak bakal bisa ngatur kata-kata orang lain. Sampai mati lu gak bakal bisa ngatur pikiran orang lain tentang lu. Yang bisa lu atur itu lu dan respon lu sendiri. Dan lu harus ingat ini, words are just words. If words can control you, then anyone can control you. Itu serem banget, tau gak? And little did you know, orang yang paling sering ngatain lu, ngebully lu, sama ngebenci lu tuh diri lu sendiri, tau gak? Akhirnya gue memutuskan this has to stop. Gue harus cari apapun itu caranya supaya gue bisa melawan insecurity gue. Dan ternyata 3 hal ini bikin gue berhasil. Yang pertama adalah menentukan nilai diri lu di mana. Dari banyaknya nilai diri seseorang, bisa wawasan, sikap, bakat, uang bahkan, atau penampilan. Yakin lu mau naruh nilai diri lu di penampilan doang? Penampilan tuh paling gak abadi loh. Entar tua lu keriput juga. Atau kalau mau lebih jauh, entar lu mati bakal jadi tanah juga. Atau nih, amit-amit lu udah segitunya susah banget mempercantik diri, terus ternyata lu ketabrak truk, hancur juga kan badan lu. Nah kalau udah kayak gitu, terus lu naruh nilai diri lu di penampilan doang, lu bisa apa? Kalau lu ngerasa, tapi gue nih jelek mentok, tau gak sih Share, sampai kapanpun juga gue gak bakal bisa cantik. Ya udah, fine kalau itu yang lu percaya. Kalau lu ngerasa penampilan lu gak bisa diubah, ya jangan fokus ke itu dong. Do something else, belajar, biar jelek tapi pintar. Kerja, biar jelek tapi kaya. Kalau lu selamanya fokus ke hal yang lu gak bisa ubah, bahagianya kapan? Yang kedua adalah punya pola pikir yang dewasa banget atau bocah banget. Kalau ngomongin soal yang dewasa banget, pikirin semuanya dengan sangat logis. Dari di body shaming ke outcome-nya apa yang lu rasain. Biasanya di tengah-tengah sini ada overthinking dulu nih, ada drama yang lu bikin sendiri di otak. Makanya untuk menghindari itu, lu catat, lu tulis nih apa yang lu rasain. Gue marah, cari penyebabnya. Gue di body shaming, ini. Terus lu tulis dampaknya, ini. Dampaknya ini parah-parah banget gak sih? Terus lu baca lagi ulang, make sense gak ya yang gue tulis nih? Apa ada beberapa hal yang sebenarnya gue lebay aja? Terus lu cek juga, source-nya kredibel gak ya? Maksud gue source-nya kredibel apa enggak adalah, ini yang ngatain lu jelek mukanya kadang kayak ban dalam juga. Terus masa lu mau percaya sama pendapat dia? Dia aja gak tahu kan keindahan itu seperti apa? Terus lu tulis apa yang bisa lu ubah, apa yang gak bisa lu ubah. Misalnya ada orang ngatain lu gendut, ya kan bisa diubah, bisa diet. Orang bilang lu pesek, ya udah belajar contouring aja biar hidungnya kelihatan mancung. Semuanya bisa diakalin kok, semuanya tuh ada jalan. Kedua ya mikir kayak anak kecil aja. Misalnya lu udah pakai outfit yang lu suka nih, tiba-tiba ada orang yang bilang, ih pakai baju kayak gitu lu jadi gendut banget tau. Langsung mikir aja, enggak, dari pagi aku ngerasa aku cantik-cantik aja pakai kayak gini. Nggak mau dengar. Langsung mikir gitu aja, biar lu nggak ngerasa terganggu mau dibilangin kayak apa juga. Tapi ya lu pikirin aja dalam hati ya, jangan lu omongin. Kalau lu in real life kan kocak juga. Yang ketiga, lu pernah gak sih ngeliat cowok biasa aja, pas lu pacaran sama dia, lu jadi ngerasa, ih manis juga ya, ih lucu juga ya, ih kok jadi ganteng ya tiba-tiba. Itu tuh karena lu sayang. Kalau lu kayak gitu ke diri lu sendiri juga, lu bakal bisa ngeliat kok cantik lu di mana. Waktu lu mulai mengapresiasi hal-hal atau pencapaian kecil yang lu lakuin, once you start to love yourself, to accept yourself, lu bakal bisa ngeliat deh cantik lu di mana. Minim ya, waktu lu ngeliat kaca, lu kayak, iya sih chubby, iya sih pesek, tapi alis gue bagus juga ya, nggak usah digambar udah tebel. Ternyata gue suka ya sama bibir gue yang bentuknya kayak gini, kayak gitu. Jadi berhenti benci sama diri sendiri ya. Berhenti juga nyakitin diri sendirinya, karena manusia itu lahir sendiri, mati sendiri. Jadi yang lu punya itu sebenarnya cuma diri lu sendiri. Yang harusnya lu jagain itu diri lu sendiri. Yang paling bisa sayang sama lu, yang paling kenal sama lu itu diri lu sendiri. Gue tahu susah, tapi percaya deh sama gue, it's all worth it in the end. Makasih ya udah dengerin.